Hai, jumpa lagi dengan kami di Last Corner. Hasil positif didapatkan Veda Pratama di balapan seri Sachsenring Jerman. Karena di seri Assen Belanda sebelumnya, Veda harus menelan pil pahit setelah terjatuh saat berjuang kembali ke zona podium. Maka finish di posisi ke-8 di balapan minggu kemarin merupakan hasil recovery dari rangkaian hasil negatif seri sebelumnya. Diharapkan hasil minggu kemarin bisa memulihkan kepercayaan diri Veda Pratama untuk menghadapi balapan berikutnya di Silverstone, Inggris yang berlangsung bulan Agustus mendatang. Jeda waktu yang cukup panjang untuk Veda Pratama mempersiapkan diri untuk menghadapi balapan berikutnya. Setelah ini Veda akan kembali ke Spanyol, di mana negara itu memang sudah jadi negara kedua bagi pebalap asal Wonosari tersebut. Kita kembali ke jalannya balapan seri Sachsenring Jerman. Duel ketat terjadi antara Brian Uriarte dan Maximo Quiles. Brian yang menempati pole position sempat mendapatkan perlawanan dari seniornya tersebut. Namun pada akhirnya, mantan juara Red Bull MotoGP Rookies Cup 2025 tersebut mampu finish di posisi pertama. Dengan hasil impresif Brian Uriarte hingga seri Sachsenring ini, membuat dirinya semakin dekat dengan gelar Rookie of the Year di kelas Moto3 musim ini. Perpaduan talenta dan kualitas tim yang dimilikinya, Brian memang layak untuk mendapatkan peluang lebih besar meraih titel tersebut. Veda Pratama sebenarnya sempat tampil mengejutkan di sesi praktis. Dirinya secara mengejutkan menjadi pebalap tercepat di sesi penentuan Q2 minggu kemarin. Namun di sesi Q2, pebalap muda Indonesia ini akhirnya harus puas berada di posisi 13. Hasil kualifikasi yang tidak begitu mengejutkan bagi seorang debutan seperti Veda. Berada bukan di tim juara, namun secara konsisten tampil impresif di setiap seri. Musim ini akan sangat berat bagi para penggemar. Karena setiap seri balapan, Veda Pratama akan menemukan banyak permasalahan yang berbeda-beda yang harus bisa dia selesaikan bersama timnya. Sesi free practice 1 dipakai Veda untuk mengumpulkan data sebanyak mungkin untuk menghadapi sesi praktis, yang menentukan lolos tidaknya ke Q2. Jadi biasanya hasil free practice 1 tidak begitu baik. Biasanya Veda akan berada di atas 15 besar, bahkan kadang di posisi 20 besar. Apalagi jika data musim lalu dari pebalap sebelumnya tidak begitu bagus. Veda Pratama harus mengumpulkan data sesuai gaya balapnya sendiri. Jadi jangan heran jika hasil free practice 1 selalu negatif secara posisi. Kami sadar bahwa tuntutan fans sangatlah tinggi. Harapan podium sering dilontarkan di sosial media beberapa hari jelang balapan berlangsung. Tanpa mereka mengerti bahwa Veda Pratama adalah seorang rookie di kelas Moto3. Ya, harapan itu bagus sih, tapi kami ingatkan kembali. Turunkan ekspektasi dan mencoba berpikir realistis terhadap hasil balapan Veda Pratama.
Karena tak jarang dukungan berubah menjadi hujatan ketika hasil tidak sesuai yang mereka harapkan. Sungguh terlalu. Di video kali ini, Mimin akan berbagi tips agar bisa menikmati perjalanan karir balap Veda Pratama dengan hati yang tenang dan nyaman. Semoga tips ini nantinya bisa mereka terapkan agar mereka benar-benar bisa menjadi fans yang realistis dan tak mudah emosi ketika hasil sedang tidak menguntungkan bagi Veda Pratama. Menempatkan diri menjadi ayah Veda Pratama. Mari Mimin ceritakan tentang ayah Veda Pratama ketika Veda sedang menjalani rangkaian sesi latihan bebas hingga kualifikasi. Hari Jumat adalah hari latihan sekolah balap ayah Veda Pratama di Pasar Sapi. Ketika netizen mulai perang komentar tentang hasil latihan bebas pertama, justru ayah Veda tetap tenang dengan hasil apapun di sesi itu. Dirinya tetap fokus melatih anak-anak didiknya. Jadi, tetap tenang adalah tips pertama. Kemudian di hari Sabtu, kita semua pergi ke sirkuit Boyolali ketika Veda menjalani sesi latihan bebas kedua dan bersiap untuk kualifikasi di sore harinya. Lihatlah betapa tenangnya ayah Veda Pratama ketika sang anak menjalani serangkaian sesi di hari Sabtu jelang balapan pada esok harinya. Tetap fokus mengajar anak didiknya. Jadi tips kedua adalah tetap tenang. Jadi ketenangan adalah kunci buat kita sebagai penonton dalam mengikuti perjalanan karir Veda Pratama. Ayahnya saja tenang, masa iya kita pada ribut sih? Menuntut dengan ekspektasi tinggi padahal kita nggak ikut berkontribusi. Semoga tips ini bermanfaat dan jangan lupa tinggalkan komentar kalian. Hati-hati dengan berita hoaks tentang Veda Pratama. Jadilah fans yang cerdas dan sampai jumpa di tikungan berikutnya.